Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hadna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu segenap pimpinan Bank Riau Kepri Syariah yang Allah muliakan, para asatidz, Ustadz Noki, Ustadz Abu, para asatidz yang lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah kita hamba Allah yang beriman, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kurang lebih 15 hari yang lalu kita sudah meninggalkan 1443 Hijrah atau Hijriyah. Maka penanggalan tahun baru Islam momentumnya diawali dengan hijrahnya Nabi. Makanya tahun ini Pak disebut dengan 1444 Hijrah. Bukan 1444 miladiah lahirnya Nabi, tidak. Bukan juga disebut dengan 1444 wafatnya Nabi, tidak. Tapi penanggalan tahun baru Islam diawali dengan momentum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa momentum hijrah Nabi? Maka Sayyidina Ali karrama wajhah mengatakan bahwa al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang membedakan antara hak dengan yang batil. Jadi dulu Pak, orang sebelum Nabi hijrah malu mengaku diri Islam. Dia tidak pede dengan keislaman dalam diri dia. Tapi ketika Nabi SAW hijrah, maka saat itu orang bangga mengakui bahwa dirinya adalah seorang Muslim. Kenapa? Karena di depannya ada seorang Nabi yang menjadi komando untuk membela kepentingan umat Islam kala itu. Maka hijrahlah dijadikan momentum startnya kalender tahun baru Islam. Jadi kalau kita berbicara hijrah Pak, ada satu momen, satu peristiwa yang terkadang dilupakan oleh sebagian besar umat Islam, khususnya kita. Apa dia? Ternyata di saat Nabi Muhammad SAW itu hijrah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan menuju kota Yathrib. Jadi dulu namanya kota Yathrib. Sekarang dengan sebutan nama Madinah. Tak hanya Madinah, tapi Al-Munawwarah, terang benderang. Jadi waktu kemarin kita berangkat haji, kita tanya kenapa kok disebut Munawwarah? Ternyata kota Yathrib adalah kota yang pertama kali di situ di daerah dekat Masjid Nabawi dipusatkan penerangan bagi masyarakat kota Yathrib kala itu. Maka disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Pusat orang-orang belum kala itu memiliki yang namanya lampu, tapi di dekat Masjid Nabawi, dekatnya kubur Nabi Muhammad, itu sudah diterangi lampu yang terang benderang. Maka disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjalanannya itu Bapak Ibu kurang lebih 7 hari 7 malam. Kenapa Nabi Muhammad meninggalkan Mekah? Bukan berarti Nabi Muhammad benci dengan kota Mekah. Tapi justru ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad semakin cinta dengan kota Mekah. Karena kala itu Pak, orang-orang kafir jahiliyah itu ingin membunuh Nabi Muhammad. Apa kata pimpinan kafir Quraisy? Siapa yang mendapati kepala Muhammad, dia nggak pakai Nabi Bu. Siapa mendapati kepala Muhammad hidup atau mati, maka balasannya diberikan 1 ekor onta warna merah Pak. Kurang lebih kalau 1 onta yang merah itu mobil Alphard lah, kurang lebih seperti itu. Mahal Pak. Saking mahalnya orang berbondong-bondong untuk mencari Nabi Muhammad, hidup atau mati Pak. Maka kala itu Nabi Muhammad mengajak sahabatnya bernama Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Nabi Muhammad ketika mengajak sahabatnya Abu Bakar Siddiq? Didatangilah ke rumahnya, lalu diketuknya Pak. Dan kala itu Nabi Muhammad katakan, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Lalu kala itu Abu Bakar menjawab, Waalaikumsalam.
Tanpa panjang berkalam, Nabi Muhammad katakan, "Ya Abu Bakar, maukah engkau temani aku untuk meninggalkan kota Mekah menuju ke suatu tempat?" Maka Abu Bakar langsung mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Pergilah Nabi Muhammad dan Abu Bakar, Pak. Di suatu tempat sebelum mampir kota Yasrib, pergi dulu di sebuah bukit namanya Jabal Sur. Jabal Sur itu, Bu, ketinggiannya 1,6 km. Naik dari bawah menuju puncak di gua Jabal Sur itu 2,5 jam. Jabal Nur, di atasnya ada gua Hiro, ketinggiannya 628 meter. Perjalanannya itu kurang lebih 1 jam menggunakan kaki. Ya iyalah kaki, nggak ada mungkin pakai motor di situ. Kalau Jabal Sur itu 2,5 jam. Nah, saya udah hitung, Pak, karena kemarin waktu haji saya bawa jamaah Riau, Kabupaten Kuantan Singingi sama Kabupaten Bengkalis itu naik di Jabal Sur. Paginya saya naik Jabal Nur, sorenya saya naik di Jabal Sur. Jadi waktu itu 1 hari 1 malam naik 2 bukit yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jabal Sur itu, Pak, bukitnya terjal. Saking terjalnya tidak ada di situ tapak yang dibuat oleh orang-orang sekitar. Beda dengan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur sudah dibuat tangga-tangga oleh masyarakat sekitar, Pak. Tapi kalau Jabal Sur bukitnya terjal, bebatuan, tajam. Perjalanan sampai 2,5 jam. Kami berangkat ba'da asar sampai kurang lebih Aisyah, kemudian mau turun, tidak sanggup lagi, akhirnya nginap di situ, Pak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ingin menyampaikan bahwa ketika Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq pas sampai di puncak Jabal Sur, apa yang terjadi? Abu Bakar memberhentikan langkah Nabi Muhammad SAW dan dia katakan, "Berhenti ya Rasul." "Kenapa ya Abu Bakar?" "Biarlah aku masuk di gua ini." "Kenapa kok nggak aku?" kata Nabi Muhammad. "Kalau engkau yang masuk duluan, kita tidak tahu apa yang ada di dalam gua ini. Kalau seandainya di dalam gua ini ada binatang buas, ada binatang berbisa, engkau masuk duluan, maka saat itu engkau diterkam dimakan oleh binatang buas, maka engkau wafat dan seluruh umat Islam menangis karena risalah Islam belum sampai." Begitulah luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. "Biarlah aku ya Muhammad," kata Abu Bakar, "untuk masuk duluan." Bayangkan, Pak, luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq. Masuklah Abu Bakar, Pak. Lalu dilihatnya gua tersebut kotor. Kenapa kotor? Karena memang gua tersebut bukan tempat piknik. Tidak ada manusia yang pernah sampai di tempat itu kecuali sebelumnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kecuali binatang berbisa dan binatang buas. Dilihatnya tempatnya kotor, diambilnya sorbannya, Pak. Imamahnya. Lalu saat itu dibersihkannya gua tersebut. Setelah dibersihkannya, lalu Abu Bakar As-Siddiq bersandar. Bersandar, lalu dia menselonjorkan kakinya, Pak. Atau menselonjorkan kaki kan? Diluruskannya kakinya. Saat itu Nabi Muhammad karena melihat kakinya Abu Bakar itu posisinya lurus, lagi bersandar, Nabi Muhammad langsung tidur di atas paha Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Nabi Muhammad tidur di atas pahanya Abu Bakar? Karena Nabi Muhammad seperti manusia biasa, merasakan kelelahan yang luar biasa, capek karena naik dari bawah dasar Jabal Sur sampai ke puncaknya, Pak. Tertidurlah Nabi Muhammad. Dilihat Abu Bakar, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertidur dengan begitu lelapnya. Dibangunkan Abu Bakar tak tega, Pak. Kenapa? Karena lagi dalam keadaan capek. Tiba-tiba, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kala itu mempraktekkan posisi Abu Bakar dan sahabat saya pimpinan pesantren di Rokan Hulu seperti Nabi Muhammad yang tidur di atas paha saya. Jadi saya betul-betul bersandar di dalam gua tersebut, Pak. Tak ada orang ganggu karena kami jam 2 malam. Orang sudah turun semua. Jadi saya praktekkan, Pak. Kala itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, 14 abad yang lalu, Abu Bakar As-Siddiq pada saat melihat Nabi Muhammad tidur di atas pahanya, tiba-tiba datanglah binatang berbisa, Pak. Dalam riwayat disebutkan binatang tersebut adalah Thu'ban, ular. Lalu ular tersebut mau masuk ke dalam lubang gua Sur tersebut. Apa yang terjadi? Abu Bakar merelai-relai, mengusir-ngusir dengan jari kakinya ular tersebut agar jangan sampai masuk ke dalam gua tersebut. Kenapa? Karena khawatir nanti ular tersebut melukai kekasih Allah bernama Sayyidina Muhammad ini. Pada saat dia relai, Pak, apa yang terjadi? Saat itu ular marah luar biasa dan dia gigit jari jemarinya Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Bakar menahan kesakitan yang luar biasa.
Ditahannya kakinya karena digigit oleh binatang berbisa. Kalau digoyangkannya kakinya ini, Pak, apa yang terjadi? Terbangunlah kekasih Allah Subhanahu wa taala bernama Nabi Muhammad ini. Tak tega dia. Maka apa yang terjadi? Karena saking kerasnya gigitan binatang tersebut, Abu Bakar menahan kesakitan, sanggup dia tahan kesakitan. Tapi satu, Bu, yang tak sanggup ditahan oleh Abu Bakar. Apa yang tak sanggup ditahan Abu Bakar? Air mata Abu Bakar. Tak sengaja saat itu keluar, Pak. Keluar saat itu langsung jatuh pas di pipi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan kala itu Nabi Muhammad terbangun, "Mahadza ya Abu Bakar?" Apa ini? Ini adalah air mataku. Dengan polosnya Abu Bakar begitu katakan. "Kenapa engkau menangis? Berarti engkau enggak ridho ya ikut dengan aku hijrah ini?" "Enggak ya Rasulullah, aku ridho ikut dengan engkau." "Tapi kenapa engkau menangis?" kata Nabi Muhammad. "Aku menangis karena barusan kakiku digigit oleh binatang berbisa. Kenapa enggak engkau gerakkan?" "Kalau aku gerakkan ya Rasulullah, maka terbangunlah kekasih Allah yang mulia ini bernama Muhammad." Begitulah cintanya Nabi Muhammad, Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kala itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah izinkan Nabi Muhammad berdialog dengan ular tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai ular, kenapa engkau begitu tega menggigit jari jemari sahabatku yang menemani aku nanti berjalan menuju kota Yasrib?" Lalu ular tersebut menjawab, "Puluhan tahun lamanya aku menunggu kehadiran seorang yang mulia. Dan aku dapat kabar malam ini orang yang mulia itu hadir di gua ini. Tapi sahabatmu ini melarang aku untuk bisa melihat wajah engkau." Maka apa? Saat itu kata Nabi Muhammad, "Karena sekarang engkau sudah melihat wajahku, pergilah engkau." Pergilah ular tersebut, Pak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tangan Nabi Muhammad diletakkan di jari kaki Abu Bakar yang barusan digigit oleh binatang berbisa tersebut. Setelah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kakinya Abu Bakar yang sakit seketika dengan izin Allah menjadi sembuh. Begitulah luar biasanya Abu Bakar memperjuangkan agama Islam ini. Makanya Pak, kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, ketika sebut nama Abu Bakar, apa kita jawab? Radhiyallahu anhu. Ingat nggak waktu Ramadan kemarin ketika Bilal mengatakan, "Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakrin Siddiq." Kita jawab, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Abu Bakar. Kenapa kok kita bilang semoga Allah meridhoi Abu Bakar? Rela kakinya digigit binatang berbisa demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan kita dengan orang Syiah, Pak. Orang Syiah kalau disebut dengan yang namanya Abu Bakar, apa kata dia? Laknatullah alaihi. Semoga Allah melaknat Abu Bakar. Kenapa kok saking begitu vulgarnya orang-orang Syiah yang ekstrim, Pak, menyebutkan Abu Bakar itu dilaknat? Karena bagi dia, orang yang mengganti estafet kepemimpinan Nabi Muhammad bukan Abu Bakar bagi orang Syiah. Tapi yang mengganti estafet kepemimpinan khalifah setelah Nabi Muhammad wafat adalah Sayyidina Ali. Maka momentum Muharram ini, Pak, membedakan kita dengan orang-orang Syiah. Coba lihat, Pak. Di daerah Karbala itu bulan Muharram setiap tanggal 10 orang tersebut merayakan hari wafatnya cucu Nabi SAW. Saking ekstrimnya mereka, Pak, berani mereka memukul-mukul badan mereka sampai mengeluarkan darah. Saking banyaknya, semakin banyak mengeluarkan darah maka semakin kuat ketaatannya kepada cucu Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan ajaran kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak boleh melukai diri kita, Pak. Apalagi sampai mengeluarkan darah untuk cintanya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun harus kita persembahkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, momentum Muharram ini, hijrah Nabi, banyak catatan hikmah yang harus kita petik. Pertama, kita mengakui bahwa Abu Bakar pengganti Nabi Muhammad SAW setelah Nabi wafat. Maka pantas kuburan Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersanding sampai detik ini di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Jadi ibu kalau pergi umroh atau haji, lihatlah di Masjid Nabawi itu mau ziarah, di situ pertama makam Nabi Muhammad atau kuburan Nabi Muhammad. Sebelahnya ditulis itu Abu Bakar. Posisinya begini, Pak. Nabi Muhammad lebih tinggi, kemudian Abu Bakar pertengahan, lebih rendah, lebih tinggi Nabi Muhammad. Yang ketiga di situ ada Umar ibnu Khattab. Maka Umar lebih rendah daripada Abu Bakar. Jadi kayak tangga.
Sebenarnya Bapak Ibu, kuburan setelah Nabi Muhammad meninggal itu sebenarnya rumah Nabi. Apa kata Nabi? Ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku, rumah Nabi posisinya sebelah kiri kalau kita menghadap sana, dan mimbarku sebelah kanan terdapat raudhah, taman daripada surga. Maka orang-orang yang pergi haji dan umrah berebut Pak, pengen sholat di raudhah. Kalau sekarang sudah diatur, orang sholat raudhah alhamdulillah tertib luar biasa. Kalau dulu Pak nggak tertib, siapa yang badannya kuat, siapa tubuhnya besar, maka dialah yang berkuasa bisa sholat di raudhah. Tapi kalau sekarang nggak Pak, sekarang pakai aplikasi. Nama aplikasinya Itmarna. Jadi kalau orang download itu dapat satu jatah 30 menit sujud berdoa baca Quran di raudhah. 30 menit Pak, lama. Jadi semua orang bisa pergi ke raudhah. Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi terdapat raudhah min riyadil jannah. Disitulah taman surga dan orang berdoa tempatnya mustajab. Nah sebenarnya Bapak Ibu, rumah Nabi itu ditempati Nabi Muhammad dengan Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Siti Aisyah adalah wanita atau istri yang sangat setia, mau menemani di dekat kuburan Nabi Muhammad. Jadi Bu, Siti Aisyah itu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Siti Aisyah kan masih hidup. Dia masih mau rela menanti atau menunggu Nabi Muhammad di sebelahnya. Meninggal ayahnya namanya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu sahabat Nabi plus juga mertua Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu dikuburlah Abu Bakar As-Siddiq di sebelah makam kubur Nabi Muhammad. Tetap saat itu Siti Aisyah ibunda kita juga tidur di rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok Siti Aisyah masih tidur di situ? Karena pertama, Nabi Muhammad suaminya masih mahramnya, walaupun sudah meninggal. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, bal ahya'un 'inda rabbihim. Nabi Muhammad itu hidup, tapi dimensi kehidupannya berbeda dengan dimensi kehidupan kita. Jadi Pak, apa bukti Nabi Muhammad itu hidup? Ketika tadi kita sholat, kita katakan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Maka Nabi Muhammad jawab, Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay sampai bin Ismail bin Ibrahim menjawab walakal mithlu. Aku mendoakan yang sama wahai bapak fulan bin fulan. Senang nggak kita didoakan Nabi Muhammad Pak? Senang. Jangan kan didoakan Nabi Muhammad. Didoakan teman kita, Assalamualaikum Bu Hajah, senang kita. Padahal tak kapan belum haji lagi. Assalamualaikum Pak Haji, senang kita. Padahal Haji Abidin, tahu Haji Abidin? Atas biaya dinas. Senang kita Pak, kenapa? Karena didoakan oleh teman kita. Tapi ini bukan teman yang mendoakan, tapi adalah orang yang nanti memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka di saat kita sholat, meskipun kita belum melihatnya kubur Nabi Muhammad secara dekat, waktu kita sholat hayati Pak, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Keselamatan buat engkau, kekasih Allah, dan kerahmatan serta keberkahan. Yakini dalam hati, Nabi katakan walakal mislu. Aku mendoakan yang sama. Aku doakan selamat, aku doakan kerahmatan, dan aku doakan keberkahan buat engkau, wahai ibunda fulanah binti fulan. Jadi kita didoakan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar meninggal juga Bapak Ibu yang Allah muliakan. Siti Aisyah ibunda kita masih di situ. Sebenarnya kuburan itu satu lagi sebenarnya tempat Siti Aisyah. Tapi ketika Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia minta pesan. Dimintanya anaknya bernama Ibnu Umar. Tolong sampaikan kepada ibunda kita, Siti Aisyah. Ketika ayahanda Umar bin Khattab meninggal dunia, titiplah aku minta satu pesan kepada Siti Aisyah. Apa dia? Titipkan kuburanku bersanding dengan kuburan Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Maka dikabulkanlah Siti Aisyah. Setelah itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kuburan Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada saat bersamaan di rumah Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Amirul Mukminin Umar, saat itulah Siti Aisyah keluar dari rumah itu. Kenapa? Karena Siti Aisyah tahu persis bahwa Umar bukanlah mahram daripada Ummul Mukminin Siti Aisyah. Dan sekarang kuburan Siti Aisyah itu walaupun tidak dikasih tahu oleh orang-orang Madinah, tapi banyak riwayat menyebutkan di pemakaman Baqi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hikmahnya dari proses Muharram ini, hijrah ini adalah kita jadikan momentum ini pertama, kita yakini bahwa sahabat Nabi baik Abu Bakar, baik Umar bin Khattab, baik Utsman, apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu mereka semuanya adalah
pengganti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati sahabat-sahabat Nabi yang lain, berbeda dengan keyakinan orang-orang yang mengingkari bahkan melaknat sahabat Nabi SAW. Makanya Bapak Ibu, inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Banyak sekarang pondok pesantren, banyak sekarang tempat-tempat pengajian yang mengajarkan kebencian terhadap sahabat Nabi SAW. Padahal kita yakin bahwa sahabat Nabi SAW itu mereka luar biasa untuk memperjuangkan agama Islam. Bayangkan Pak, kala itu kalau seandainya Nabi Muhammad membawa Abu Bakar dan Abu Bakar protes, apa yang terjadi? Mungkin saat ini agama Islam tidak sampai di tempat kita. Tapi karena keinginan dan keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq, maka pantas agama Islam sampai detik ini dengan keikhlasan beliau salah satunya dapat kita rasakan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah sekedar sekelumit cerita tentang mengapa disebut dengan 1440 Hijrah. Karena proses hijrahlah Nabi Muhammad dan Abu Bakar pada saat 3 hari 3 malam di bukit Jabal Sur, meninggalkan Jabal Sur, barulah Nabi Muhammad pergi ke kota Yasrib. Sebelum sampai kota Yasrib, Nabi salat jamaah bersama Abu Bakar di salah satu tempat, dan tempat itu sekarang diabadikan dengan nama Masjid Quba. Lalu meninggalkan Masjid Quba, pergi lagi untuk sholat Jumat di sebuah tempat. Lalu masjid dibangun di situ, sekarang namanya Masjid Al-Jumu'ah. Sampailah di kota Yasrib. Nabi juga sampai di Madinah membangun masjid. Nama masjidnya Masjid Nabawi. Masjid artinya tempat sujud. Nabawi dinisbatkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi, masjidnya aku. Apa kata Nabi SAW? Man zaroni, siapa yang menziarahiku di Masjid Nabawi, maka tidak ada alasan bagiku, kata Nabi Muhammad, untuk memberikan syafaat kepada dia di hari kiamat. Dan syafaat itulah yang kita minta nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf tidak ada maksud menggurui, hanya sharing informasi saja. Usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.